Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aldi Priyo Panjilaksono dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM digit terakhir 106 dari kelas praktikum C. Di sini aku mau ngejelasin tentang digital to analog converter dan PWM. Untuk DAC ini adalah kebalikan dari ADC. Oke, pengertian DAC dan PWM. Digital to Analog Converter atau DAC merupakan fitur yang digunakan untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog berupa tegangan. Sedangkan PWM atau Pulse Width Modulation merupakan metode pengaturan sinyal digital dengan cara mengubah lebar pulsa sehingga menghasilkan nilai rata-rata tegangan menyerupai sinyal analog. Pada praktikum ini, DAC dan PWM digunakan pada STM32 dan SP32 untuk menghasilkan output analog dari sistem digital. Fungsi DAC dan PWM. DAC digunakan untuk menghasilkan tegangan analog secara langsung dari data digital yang diberikan mikrokontroler. Sementara itu, PWM digunakan untuk mengatur daya atau menghasilkan sinyal analog semu melalui perubahan duty cycle. Kedua metode ini banyak digunakan dalam pengaturan motor, LED, audio, dan sistem kontrol otomatis pada mikrokontroler STM32 dan ESP32. Konsep dasar DAC dan PWM. DAC bekerja dengan mengubah data digital menjadi tegangan analog tertentu. Semakin besar nilai digital yang diberikan, maka semakin besar pula tegangan output yang dihasilkan. DAC menghasilkan output analog lebih halus dan stabil sehingga cocok digunakan pada aplikasi audio dan pembangkit sinyal. Contohnya, nilai digital kecil itu berarti tegangannya kecil. Jika nilai digitalnya besar, tegangannya besar. Nah, DAC bekerja dengan mengubah data digital menjadi tegangan analog tertentu. Semakin besar nilai digital yang diberikan, maka semakin besar pula tegangan output yang dihasilkan DAC, menghasilkan output analog yang lebih halus dan stabil sehingga cocok digunakan pada aplikasi audio dan pembangkit sinyal. Contohnya, duty cycle 25% itu tegangan rendah, 50% itu tegangan sedang, dan 100% itu tegangan maksimum. DAC pada STM32 dan ESP32. STM32 memiliki fitur DAC internal pada beberapa tipe mikrokontroler sehingga mampu menghasilkan sinyal analog secara langsung. ESP32 juga memiliki DAC internal pada pin tertentu yang dapat digunakan untuk menghasilkan tegangan analog sederhana. Pada praktikum ini, DAC digunakan untuk menghasilkan output analog yang nilainya berubah sesuai program. PWM pada STM32 dan SP32 dihasilkan menggunakan timer internal microcontroller. PWM sering digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC, mengontrol tingkat kecerahan LED, dan menghasilkan sinyal audio sederhana. Keunggulan PWM adalah mudah digunakan dan tidak memerlukan DAC khusus untuk menghasilkan efek tegangan analog. Cara kerja DAC dan PWM. DAC bekerja dengan langsung mengubah data digital menjadi tegangan analog, sedangkan PWM bekerja dengan menghasilkan pulsa digital berkecepatan tinggi sehingga menghasilkan tegangan rata-rata tertentu. Jika sinyal PWM dilewatkan melalui filter low pass, maka outputnya dapat menyerupai sinyal analog. Duty cycle PWM. Duty cycle PWM merupakan parameter utama pada PWM yang menentukan besar kecilnya output rata-rata. Duty cycle dihitung menggunakan rumus ton bagi T total kali 100%. Untuk T on-nya itu waktu sinyal on, untuk T total, total periode sinyalnya. Semakin besar duty cycle, maka semakin besar daya yang diberikan ke beban. Untuk perbedaan dari DAC dan PWM itu, DAC menghasilkan sinyal analog asli secara langsung sehingga output lebih halus dan stabil, sedangkan PWM menghasilkan sinyal digital dengan variasi lebar pulsa untuk menghasilkan efek analog. DAC lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ketelitian tinggi, sementara PWM lebih sederhana dan banyak digunakan untuk pengendalian daya. Penerapan DAC dan PWM. DAC dan PWM banyak digunakan dalam berbagai aplikasi elektronika dan otomasi. DAC sering digunakan pada sistem audio, generator sinyal, dan alat ukur digital. PWM digunakan pada pengaturan motor DC, servo, LED dimmer, inverter, dan sistem kontrol industri. Pada sistem IoT berbasis ESP32, PWM juga digunakan untuk pengendalian perangkat elektronik secara wireless. Kita langsung masuk ke video praktikumnya. Oke, di sini ada program yang kita sudah siapkan. Konekkan untuk serial portnya tergantung laptop dari laptop. Lalu tinggal di build saja programnya. Jika sudah sukses, maka kita sudah bisa lihat. Nah, itu DAC. Jadi kita ketika DAC itu 255, LED-nya akan menyala. Ketika DAC-nya turun, semakin menurun misalnya 100, itu akan meredupkan LED-nya.
Di sini kita menggunakan LED terlebih dahulu. Lihat ketika diberi DS2.255 maka LED-nya akan terang mentok intinya. Dan ketika diatur ke 100 maka itu akan sedikit redup. Lalu ketika disetting ke angka 0 maka lampu LED akan mati. Kita percobaan pertama menggunakan SP32 juga. Ya. Terus lanjut ke percobaan kedua. Ini menggunakan motor servo. Kita bisa menyeting motor servo itu bergerak ke arah mana. Nah, ketika sudah sukses, langsung kita bisa setting. Jika potensiometer diputar, maka motor servo ikut berputar kiri maupun ke kanan. Nah, lihat. Kita lanjut ke percobaan ketiga. Masih sama. Jika potensionya diputar, nah, motornya juga akan berputar, motor servonya akan berputar. Nah, itu untuk di terminalnya akan menunjukkan value-nya dari pot angle dari motor servo tersebut dalam bentuk analog, sinyal analog. Oke, lanjut ke percobaan selanjutnya. Kita menggunakan CSP32. Tunggu dulu. Oke, sudah diupload. Oke, sudah sukses. Lalu kita open serial monitornya. Nah, ini akan ada DC-nya, voltage dan duty cycle-nya, PWM-nya juga putar. Semakin ke kanan itu semakin makin besar lah tekanannya. Tuh, kalau mentok PWM-nya akan 255, lalu duty cycle 100%. Oke. Untuk di osiloskopnya juga akan menampilkan sinyalnya yang dari PWM tersebut. Nah, terus semakin digeser semakin berubah sinyal yang dihasilkan, ini putar maksudnya. Nah, itu kan PWM 1.2. Untuk duty cycle juga akan turun, tergantung potensiometernya diputar kemana. Semakin kiri semakin kecil, semakin kanan semakin besar. Nah, untuk LED-nya juga akan redup ketika di paling kiri, paling terang. Nah, ini udah menggunakan STM32, tapi kurang lebih itu sama aja. Bisa juga menggunakan STM32. Nah, ketika sudah sukses akan menghasilkan yang sama. Nah, tuh ketika potensio diputar lagi maka akan berubah lagi. Nah, tuh LED-nya makin cerah, makin ke kanan. Nah,
makin ke kiri makin redup dan akan menampilkan hasil silang. Di sini PWM akan ditampilkan di serial monitor. Osiloskopnya juga sama, sebenarnya kurang lebih SP32 sama SP32 ini sama aja, bisa juga kalau mau ngelakuin DAC maupun ADC. Tuh, ini juga sinyalnya akan berubah yang ada di osiloskop. Nah, ini tambahan, jadi kita menyatukan untuk membaca PWM itu motor servo, LED, yang ada sinyal keluaran di osiloskopnya, kita satuin programnya. Nah, jadi kita ketika diputar potensiometernya semua bergerak, semuanya melakukan perubahan. Nah, itu dia. Tuh, ada PWM, ada LED-nya juga, ada servonya juga, ada Z-nya, ada voltage-nya juga. Tuh, yang ketika diputar potensionya semuanya akan melakukan perubahan. Nah, tuh, kiri LED redup, motor servo juga bergerak ke kanan, lalu kanan motor servo berubah pergerakan, lalu di osiloskopnya juga akan merubah sinyalnya. Oke, mungkin kita langsung aja ke kesimpulan. Nah, untuk DAC dan PWM ini merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari sistem digital. DAC menghasilkan tegangan analog secara langsung, sedangkan PWM menghasilkan sinyal analog semu melalui pengaturan duty cycle. Pada praktikum STM32 dan ESP32, kedua metode ini sangat penting dalam aplikasi kontrol, robotika, audio, dan sistem otomasi. Mungkin cukup sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.